Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, istirahat masih berlangsung di antara semua peserta. Piccolo nanya siapa yang akan menang dalam turnamen ini. Dengan percaya diri, Vegito menegaskan dialah yang bakal jadi juaranya. Piccolo penasaran apakah nggak ada seorang pun yang bisa membuat Vegito khawatir. Bahkan setelah melihat Super Buu, Vegito nampak biasa saja. Vegito bilang Super Buu pasti akan jadi orang yang berbahaya sejauh ini. Meski begitu, jika mereka berhadapan, dia yakin tetap akan menang. Selain itu, orang yang Vegito khawatirkan adalah Broly yang mengerikan. Setelah bertahun-tahun, dia yakin Broly telah berkembang dan membuahkan hasil yang mengerikan. Vegito pikir Broly adalah Saiyan yang memiliki kekuatan terbesar di turnamen ini. Nah, menariknya, Vegito terus saja bersikap sombong kalau Broly pasti akan kalah dan dikirim kembali ke semestanya. Karena dia yakin Broly akan menyerang penonton yang membuatnya segera didiskualifikasi. Goten penasaran apakah Vegito nggak bisa mengalahkan Broly. Vegito menegaskan dia bisa mengalahkan Broly kecuali dia adalah lawan pertamanya. Kemudian turnamen akan dilanjutkan lagi dalam waktu 10 menit. Dan semua orang dibuat kaget setelah mendengar pertandingan selanjutnya adalah Vegito melawan Broly. Semuanya sampai gubrak dan penasaran dengan apa yang terjadi dalam pertarungan mereka. Di sisi lain, bangsa Pargas sudah mengetahui tentang masa lalu Broly. Yang mereka tahu, Broly adalah seorang maniak bertarung yang berbahaya dan gak boleh dibangunkan. Meski begitu, makhluk burung tetap akan membangunkan Broly. Dia menenangkan mereka karena memiliki tombol ajaib. Saat dia menekan tombol itu, maka dia akan mengirim Broly kembali ke semestanya. Jadi, hal itu gak usah mereka pusingkan. Sementara Goku merasakan jika kekuatan Broly terus tumbuh, maka dia yakin Vegito pun gak mungkin bisa mengalahkan Broly. Vegeta masih tetap santai karena mereka nggak tahu apakah Broly masih hidup atau sudah mati. Goku penasaran setelah Broly membunuh semua penonton, apakah panitia akan tetap melanjutkan turnamen ini. Vegeta bilang G-Factor yang lemah pun pasti akan mati. Mendengar itu, Goten dan Trunks sangat tidak terima. Tapi Vegeta menegaskan kalau dia tidaklah bercanda. Jadi nggak ingin keluarganya terluka, Goku minta Videl, Pan, dan Bula untuk ke bangku penonton. Gohan menjelaskan bangku penonton dilindungi oleh medan anti-energi. Mereka nggak bakal melihat banyak hal di bangku penonton, tapi Gohan yakin mereka akan lebih aman di sana. Pan sontak komplain karena jika dia tidak mengikuti energi pertarungan, maka mereka nggak bakal bisa menyaksikan serunya pertarungan ini. Meski begitu, Gohan tetap memaksa mereka untuk pergi. Goku juga penasaran apakah Vegeta akan tetap tinggal di sini. Vegeta menegaskan dia nggak bakal pergi dari tempatnya berdiri. Kemudian Gohan memberikan kacamatanya dan berpamitan pada istri dan anaknya. Di sisi lain, Raditz cukup senang karena akhirnya dapat melihat pertarungan Vegito melawan Broly juga. Nappa berpendapat Broly pasti nggak bakalan bangkit. Sementara Pangeran Congak nampak kesal melihat Vegito yang terlalu percaya diri. Kakarot pun membenarkannya. Dari penampilannya, Kakarot percaya Vegito adalah orang yang bodoh. Akhirnya, Pangeran Congak dan Kakarot terus meremehkan Vegito dengan berbagai sebutan. Wah, mereka nggak tahu aja ya kalau Vegito adalah gabungan dari keduanya di dunia lain. Di sisi lain, para panitia bersiap untuk membangunkan Broly. Mereka menggunakan kekuatan untuk melelehkan es batu itu. Makhluk burung mengatakan kalau dia bisa merasakan denyut nadi dari Broly, yang artinya Broly masih hidup dan bersiap untuk mengamuk. Nggak lama kemudian, es batu itu retak yang tiba-tiba terpecah dan menghempaskan semua panitia di sana. Broly mencekik salah satu makhluk burung yang membuatnya nggak dapat bergerak. Setelah itu, Broly langsung membanting makhluk itu kepada batu. Alhasil, makhluk burung itu langsung tepar nggak sadarkan diri. Goku dan Vegeta tahu kekacauan terbesar akhirnya dimulai. Broly langsung ngeden sekuat tenaga yang sontak menggetarkan seisi arena pertarungan. Semua G-Factor sangat terkejut karena merasakan tekanan kekuatan yang sangat luar biasa. Sedangkan Vegito sendiri masih tersenyum santuy melihatnya. Dengan tatapan penuh kekacauan, membuat makhluk burung menyesal telah membangunkan Broly. Jadi dia ingin siapapun segera menghentikan amukan Broly. Tiba-tiba Broly menciptakan sebuah laser lalu melemparkannya pada semua orang. Sontak saja semua laser itu langsung mengarah cepat dan menghancurkan arena pertarungan. Para Kaioshin yang tadinya santai harus ekstra serius demi menangkis semua laser yang mengarah pada mereka. Kemudian laser itu pun mengarah pada para G-Factor. Gohan sontak kesal setelah tahu Broly ternyata nggak berubah sedikit pun.
Jadi Gohan 1 dan Gohan 2 bekerja sama demi untuk menghalau semua laser itu. Untuk Cell sendiri masih santuy saja seperti nggak terjadi apapun. Sedangkan kelompok cewek kawaii segera ngumpet dan berlindung di balik tembok. Di saat ada satu laser yang mengarah pada penonton, laser itu langsung diblok oleh teknologi anti-energi. Bojack dan anak buahnya juga masih berdiam diri dengan semua kekacauan yang terjadi. Begitupun dengan Kesatria Namek yang masih santai meski ada laser datang kepadanya. Jadi meskipun tanpa melihat, dia mampu menahan laser itu dengan mudah. Di tempat lain, Majin Buu juga terus menghalau laser itu demi melindungi Babidi. Kakarot juga masih terlihat santai sambil terus menangkis laser itu penuh kesenangan. Trunks dan 16 melakukan hal yang sama dengan ekspresi yang masih sangat cool. Trunks penasaran apa yang telah terjadi sekarang. Di markas panitia sendiri, makhluk burung melihat betapa bahayanya Broly. Jadi dia memutuskan untuk mengirim Broly ke tempat asalnya. Namun tiba-tiba di saat dia menekan tombol, ternyata tombol itu tidak bekerja. Alhasil makhluk burung dan orang Namex itu menjadi panik. Nah ternyata yang melakukannya adalah Super Buu. Dia nggak ingin semuanya terhenti dan ingin terus melihat amukan Broly yang sangat ganas. Walau bagaimanapun, Super Buu nggak bakal membiarkan siapapun sampai menghentikan semua ini. Di sisi lain, Broly nampak sangat senang setelah mengamuk di seluruh tempat. Di saat dia menoleh ke belakang, ternyata ada Goku dan yang lainnya. Alhasil, dengan kekesalan yang mendalam, Broly balik menyerang ke arah mereka. Melihat itu, Goku sontak terkejut bukan main. Jadi, nggak punya pilihan lain, Goku pun langsung berubah menjadi Super Saiyan Gondrong untuk menghentikannya. Tiba-tiba, di saat Broly akan sampai, sebuah laser melesat di depannya. Hal itu sontak membuat Broly terhenti. Broly sangat penasaran siapa sebenarnya yang menghentikan langkahnya ini. Dan ternyata yang melakukannya adalah Vegito. Dia menggunakan laser pedang membuat Broly langsung fokus melihat ke arahnya. Vegito menegaskan dia adalah Kakarot, musuh Broly yang asli. Mendengar nama Kakarot, Broly langsung naik darah. Dia berteriak sangat keras sambil menyebut nama Kakarot. Jadi Broly meninggalkan Goku dan teman-teman lalu gas ke tempat Vegito. Vegito sendiri nampak cukup senang, akhirnya dia dapat melawan Saiyan legendaris juga. Kemudian Broly sudah muncul di hadapannya. Broly langsung melancarkan tonjokan keras yang masih dapat Vegito hindari dengan mudah. Dampak dari serangan itu bahkan sampai menghancurkan setengah dari arena. Di pukulan selanjutnya, Broly masih belum bisa mengenai serangannya. Vegito bergerak sangat lincah yang kemudian balik melancarkan tendangan madun. Alhasil Broly terkena serangan itu dan membuatnya makin merasa kesal. Tapi lagi Vegito terus melancarkan tonjokan keras yang dilanjut dengan sikutan Michael Jordan. Di saat Vegito akan menghabisinya, Broly malah menahan pukulan itu. Bahkan Broly juga menangkap pukulan Vegito yang kedua. Setelah Vegito nggak dapat melakukan apapun, Broly balik menyerangnya menggunakan dengkul. Dengan tubuh besarnya, Vegito tentu hanya bisa pasrah saja. Vegito sontak menunjukkan kesakitan yang luar biasa. Nggak sampai situ, Broly bersiap untuk menggunakan serangan boga mentah. Tanpa ragu, Broly langsung menghajarnya, membuat Vegito mental menghantam arena. Vegito bahkan sampai nembus, membuat kepalanya sangat kesakitan. Meski begitu, Broly masih menunjukkan kemarahan yang mendalam pada Kakarot. Broly lanjut menyerang lagi dan melancarkan pukulannya. Untungnya, Vegito dapat menghindari serangan itu. Sebaliknya, Vegito melakukan serangan berputar yang menghantam pipi Broly dengan ganas. Broly yang ingin membalas lagi-lagi nggak mampu mengenai pukulannya. Di saat itulah Vegito manfaatkan kesempatan untuk mencengkeram tangan Broly. Lalu langsung menghempaskannya terbang ke arah pecahan batu arena. Broly menghantam batu itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Vegito yang masih belum puas segera menggunakan Sun Kanido lalu berpindah ke belakang Broly dan bersiap untuk menembakkan laser pamungkasnya. Broly nampak sangat kesal saat tahu kenapa Vegito bisa muncul di belakangnya. Tanpa ragu, Vegito langsung menembakkan Super Big Bang Attack yang membuat Broly nggak dapat menghindar. Dia terkena serangan itu yang menghancurkannya, membuat ledakan super besar di depan penonton. Ngelihatnya membuat Trunks dan Goten sangat kagum dengan kekuatan Vegito. Meski begitu, Piccolo menyadari walaupun kekuatan itu dahsyat, tapi melawan Broly itu nggak bakalan berguna. Gohan pun berpikiran hal yang sama. Awalnya dia mengira Vegito memiliki rencana. Tapi setelah melihat pertarungan ini, Gohan merasa semuanya akan kacau. Super Buu juga penasaran kenapa Vegito malah bersikap seperti itu saat melawan Saiyan nomor 1.
Dia tahu kalau Vegito sangat mengenal siapa Broly. Tapi entah kenapa Vegito malah nampak hanya bermain-main. Sedangkan Vegito sendiri ternyata emang lagi bermain-main. Dia malah mengkompori Broly untuk segera bangkit dan melawan lagi. Marah mendengar itu, Broly langsung meledakkan aura Ki-nya serta menegaskan dia adalah satria yang legendaris. Vegito sangat senang dan ingin melihat semua kekuatan maksimal Broly. Sedangkan Goku dan Vegeta makin dibuat kaget saja saat tahu kekuatan Broly naik menjadi 2 kali lipat. Broly yang muak basa-basi langsung gas lagi untuk menyerang. Dia melancarkan tonjokan keras yang menghantam pipi Vegito dengan ganas. Kemudian dilanjut dengan pukulan lagi yang membuat Vegito nampak nggak berdaya. Lalu diakhiri dengan serangan cepat yang menghantam Vegito sangat keras. Bahkan Vegito sampai menghantam tanah dengan sangat keji. Melihat semua itu, Broly sampai tertawa terbahak-bahak. Sedangkan Pangeran Congak sendiri yang awalnya congak, kini malah terkejut tidak karuan. Dia nggak menyangka itu adalah kekuatan dari seorang legendaris sejati. Para Kaioshin gak henti-hentinya takjub dengan kekuatan Broly. Di alam semesta mereka, Kaioshin sudah membunuh Broly saat masih bayi. Mereka akhirnya mengerti kenapa harus membunuh Broly saat itu. Karena kekuatan sebenarnya Broly melampaui bahkan kekuatan Kaioshin sekalipun. Kaioshin satunya menegaskan mereka telah mempelajari tentang Broly 1000 tahun yang lalu. Setelah berubah, Broly sama sekali nggak peka terhadap serangan dan nggak bisa dihancurkan. Serta kekuatannya terus meningkat tanpa logika apapun. Kaioshin satunya pun teringat kalau mereka pernah bertemu dengan Broly dan kekuatan Broly melampaui mereka. Untuk menghabisinya, para Kaioshin harus melempar Broly ke sebuah bintang. Tapi Broly yang ini dia yakin gak bisa mereka kalahkan begitu mudah. Kemudian Vegito yang tadi dihempaskan kini bangkit lagi. Vegito segera datang ke hadapan Broly dengan penuh luka di tubuhnya. Vegito bilang dia sangat senang dapat bertarung dengan Broly menggunakan fusion Potara ini. Jadi gak mau kesempatan bertarung ini hilang, Vegito kembali ngeden dengan keras. Dia menegaskan bakal menunjukkan semua kekuatan yang dia simpan. Kedahsyatan kekuatannya menciptakan cahaya yang sangat menyilaukan. Nampak Vegito menggunakan perubahan dari Super Saiyan 2. Vegito menegaskan ini adalah pertarungan ronde kedua mereka. Broly yang gak peduli dengan itu kembali menyerang dengan ganas. Dia menggunakan pukulannya yang dapat dihindari Vegito dengan mudah. Sebaliknya, Vegito melancarkan tendangan Ronaldo yang menghantam dagu Broly sangat brutal. Lalu dilanjut dengan pukulan keras. Broly yang gak terima balik mencengkram kepala Vegito. Setelah itu dia mengadukan kepala mereka hingga beradu dengan dahsyat. Broly terus mengadukan kepala mereka tanpa henti. Di saat Broly akan mengadukannya lagi, Vegito yang sudah gerah segera melancarkan tendangan keras. Lalu Vegito segera melompat ke belakang untuk melepaskan diri. Nah, di saat itu jugalah Vegito memanfaatkan kesempatan buat menghajar wajah Broly. Sebaliknya, Broly juga menghajar wajah Vegito dengan ganas. Akhirnya, keduanya pun mendapatkan luka di wajah mereka dan sangat tidak berdaya. Lalu, mereka lanjut melakukan jual beli pukulan sengit yang menggetarkan kembali sisi arena. Vegeta menyadari kekuatan Vegito dan Broly lebih kuat daripada gabungan mereka semua. Gohan pun berpikiran hal yang sama. Untuk Goku asli belum pernah menggunakan kekuatan di level kedua seperti Vegito. Lalu Broly dan Vegito kembali bersiap untuk melakukan adu pukulan. Keduanya melakukan adu pukulan itu sampai menciptakan ledakan besar di arena. Goku dan yang lain gak henti-hentinya kagum dengan pertarungan mereka. Sementara itu kisah flashback dulu ke semesta ke-12 tahun 790. Nampak Trunks masa depan ada di sana dan sangat benci dengan tempat ini. Lalu dia mendatangi lab peninggalan Dr. Gero dan ingin mencari seseorang. Nggak lama kemudian orang tersebut dapat Trunks temukan, yang ternyata adalah android 16. Setelah beberapa hari kemudian Trunks membawanya ke rumah milik ibunya. Bulma mengatakan akan meneliti android ini dan bakal menghidupkannya kembali. Setelah diteliti, Bulma berhasil memperbaiki android tersebut. Dan gak lama kemudian android 16 bangkit sambil melihat ke arah Trunks. Trunks menanyakan apakah dia adalah android 16. Nomor 16 langsung membenarkan itu. Kemudian Trunks mengatakan kalau Goku telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mendengar itu 16 langsung terdiam. Sebagai android yang diciptakan untuk membunuh Goku, kini 16 tidak memiliki alasan lagi untuk membunuh orang lain. Selain itu, Trunks mengetahui kalau 16 memiliki sifat ingin melindungi bumi, alam dan kehidupan secara umum. 16 mengatakan itu emanglah benar dan dia juga menyukai manusia.
Mendengar itu, Trunks memberinya tawaran apakah 16 mau membantunya untuk melindungi manusia. Sebelum itu, Trunks menaikkan aura ki-nya dulu dan minta 16 untuk memindai batas kekuatannya. Dia bertanya apakah 16 tahu seberapa kuat dirinya. 16 bilang ya, dia tahu semua kekuatan Trunks. Dan Trunks menegaskan apakah 16 tahu kalau kekuatan Trunks sekarang berada di atas Android 16. 16 menegaskan Trunks jauh lebih kuat dari apa yang telah dibayangkan oleh Dr. Gero. Mendengar itu, Trunks langsung tersenyum. Setelah itu, Trunks membuat kesepakatan dengan Android 16. Setelah mereka memperbaiki Android 16, maka dia akan mengembalikannya. Semuanya baik-baik saja dan berjalan dengan bagus. Namun, dia ingin 16 memberi mereka waktu, energi, dan kekuatannya untuk membantu membangun kembali peradaban manusia. 16 langsung setuju dan berkata itu pasti akan sangat menyenangkan. Tapi jika 16 bertindak dengan cara kasar, maka itu dapat membahayakan para manusia. Maka dari itu, Trunks mengancam akan menghancurkan 16 sama seperti Android 17 dan 18 dulu. Nomor 16 tersenyum dan akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, Bulma, Android 16, dan Trunks sangat senang akhirnya mereka dapat membangun kembali kehidupan di bumi ini. Di masa sekarang, Bula 1 sedang bertanya pada Bula 2 tentang kehidupan di dunianya. Bula 2 mengatakan dia berlatih siang dan malam untuk menjadi yang terkuat di alam semesta. Bula 2 yang penasaran juga bertanya balik bagaimana kehidupan Bula 1. Nah, Bula 1 bilang kalau dia lebih suka berbelanja dan suka melihat cowok-cowok serta melihat mode terkini. Mendengar itu, dua bula ini langsung memalingkan wajah mereka dan merasa kehidupan mereka sangat berbeda dan saling meremehkan kehidupan masing-masing. Di sisi lain, makhluk burung percaya kalau Vegito pasti bisa menahan Broly. Tapi mereka harus tetap memperbaiki alat ini untuk mengirim Broly ke asalnya. Nggak lama kemudian, mereka menemukan bagian yang terbakar dan harus segera memperbaikinya. Namun, orang Namek bilang mereka mungkin sudah terlambat. Karena Broly dan Vegito kini lagi beradu serangan laser. Dampak serangan mereka lagi-lagi sampai menghempaskan semua peserta ke bangku penonton. Ups, sampai panik karena energi mereka menembus perisai dan akan segera mengenai penonton. Para makhluk burung segera perintahkan tabib untuk menyembuhkan penonton yang terluka. Kelompok Pangeran Congak sendiri kini telah membangkitkan Super Saiyan mereka, namun masih merasa panik dengan perbedaan kekuatan orang yang bertarung. Cell yang awalnya santai saja kini mulai menunjukkan kepanikannya. Begitu juga dengan Satria Namek yang sepertinya harus melakukan sesuatu. Para G-Factor asli masih dapat bertahan dari gempuran itu. Di sini Goku sangat mengkhawatirkan mereka yang terkena dampak dari serangan Broly tadi. Sedangkan Bula sendiri sangat kagum dengan kekuatan Vegito yang sudah disembunyikan selama ini. Makhluk burung sudah mendeteksi kemana arah pertarungan mereka sekarang. Dan saat ini pertarungan sudah sampai di angkasa dengan Broly yang dihempaskan pada batu asteroid. Meski begitu, Broly masih bisa bertahan dan segera menyerang balik dengan penuh merasa marah. Sementara Trunks masa depan dan 16 lagi menolong para korban berjatuhan. Tiba-tiba Trunks menyadari kalau Broly akan segera kembali ke tempat mereka dengan kecepatan tinggi. 16 mendeteksi kekuatan Broly sekarang telah 5 kali lipat dari kekuatan Vegito. Mereka benar-benar sudah kehabisan pilihan dan mungkin akan dibunuh. Super Buu sangat senang karena Broly telah kembali di saat Vegito sudah kelelahan. Dia mengerti Vegito ingin bersenang-senang dulu. Tapi dia juga penasaran apakah yang bakal dilakukan Vegito setelah Broly mengalahkan Super Saiyan 2 Vegito. Jadi Super Buu memiliki rencana licik untuk mengakhiri pertarungan mereka, yaitu dia akan menghabisi keduanya di saat keduanya telah kelelahan. Dengan begitu, Super Buu akan jadi orang terkuat yang ada di turnamen ini. Di sisi lain, Vegito telah bersiap untuk menyambut kedatangan Broly. Bula dan Gohan nampak sangat kaget, ternyata tubuh Vegito telah menerima banyak luka. Piccolo menyimpulkan saat terakhir kali Vegito mendapatkan luka adalah tidak pernah terjadi. Meski begitu, Vegito tetap tersenyum dan berterima kasih karena dia nggak bakal mempunyai lawan lebih kuat selain Broly. Nah, tapi Vegito tegaskan harus mengakhiri pertarungan ini karena kekuatan Broly terus meningkat. Dan dia nggak bisa melindungi semua orang. Untuk G-Factor asli, Piccolo menyimpulkan kekuatan Broly telah meningkat lagi melebihi kekuatan Vegito. Goku berpikir mereka mungkin harus membantunya di saat masih ada waktu. Namun sepertinya Vegito tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dia membentangkan kedua tangannya dan menegaskan dia nggak pernah menunjukkan kekuatan ini pada siapapun. Jadi, dia pun langsung ngeden sekuat tenaga hingga getaran itu membuat G-Factor asli sampai menutup matanya.
Begitupun dengan Satria Namex yang harus menghilangkan sikap coolnya karena cahaya yang menyilaukan. Nah, ternyata Pegito menggunakan perubahan baru yang merupakan tingkatan tertingginya saat ini, yaitu Pegito Super Saiyan Gondrong. Raja Cole dan Frisia sampai nggak menyangka mereka melayang menerima dampak kekuatan Pegito. Para penonton sudah mulai menjadi panik dengan pelindung arena yang telah hancur. Para makhluk burung hanya bisa pasrah saja dan malah menganggap semua ini mungkin karena gravitasi yang mereka buat salah. Makhluk burung lain menyadari semua itu terjadi karena ada pusat gravitasi baru yang dibuat oleh Pegito. Dan saat ini mereka tertarik kepadanya. Di tempat lain, Pan dan semua orang saling berpegangan supaya mereka nggak tertarik oleh gravitasi itu. Kemudian makhluk burung menginfokan kalau gravitasi arena telah ditingkatkan. Jadi mereka minta semua orang untuk berpegangan pada sesuatu. Trunks menyadari Pegito telah menghasilkan begitu banyak tenaga hingga waktunya bertambah. Secara ilmiah, dia yakin ini sangatlah tidak masuk akal. Gohan pun berpikiran hal yang sama. Pegito memiliki massa yang sama dengan bulan, dan kepadatannya mendekati kepadatan lubang hitam. Sedangkan Goku sendiri hanya melongo saja melihatnya. Lalu, Pegito menciptakan sebuah bola energi raksasa yang memenuhi semua arena. Setelah itu, dia langsung menembakkan laser itu yang diberi nama sebagai Final Dragon Flash. Laser itu langsung melesat cepat yang berbarengan dengan datangnya Broly. Tiba-tiba dari dalam laser itu keluar sebuah naga besar yang mengarah cepat pada Broly. Sontak saja langkah Broly terhenti dan melongo melihat naga itu. Naga itu menerkam Broly, membuat Broly hanya bisa berteriak saja menyebut nama Kakarot. Broly yang cuma bisa pasrah saja lalu terdorong jauh keluar angkasa. Dengan begitu, Broly telah dikalahkan, membuat semua penonton sangat senang melihatnya. Lalu, begitupun dengan Goku asli dan Pangeran Saiyan yang gak henti-hentinya takjub dengan kekuatan Pegito. Pegito segera kembali ke bentuk biasa dan merasa senang dengan keberhasilannya ini. Lalu, apakah Broly akan kembali lagi ke tempat mereka? Ataukah dia emang sudah mati? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.